datang di podcast Mikrota, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia pendidikan dan kehidupan kampus. Di episode kali ini, kita bakal mengangkat satu topik yang selalu sukses bikin mahasiswa semester 2 overthinking, deg-degan, tapi wajib banget buat dilewati. Apalagi kalau bukan penelitian ilmiah alias skripsi. Banyak banget nih yang bingung soal gimana cara mulai penelitian, kriteria judul yang langsung di-ACC oleh komisi, sampai alasan draft yang ditolak mulu, padahal udah dikerjain mati-matian. Biar kita nggak nyasar di pelajaran, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Beliau adalah selaku koordinator komisi skripsi. Sama kayak episode sebelumnya, obrolan seru kita hari ini dibagi jadi 3 segmen. Untuk segmen pertama, kita akan mengenal lebih dekat sosok beliau dan bagaimana perjalanan beliau di dunia akademik serta riset ilmiah. Segmen kedua, kita bakal masuk ke pembahasan utama, yaitu bedah tuntas tips dan trik meneliti, seluk-beluk komisi skripsi, dan bagaimana cara kita dapat green light alias auto ACC. Untuk segmen yang ketiga atau segmen yang terakhir, kita bakal masuk ke sesi Q&A, di mana kita akan menjawab beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman mahasiswa yang lagi pusing skripsian. Jadi pastikan dengerin sampai tuntas ya, karena isinya bakal jadi bekal penting buat kelulusan kalian nanti. Tanpa berlama-lama lagi, mari sambut bintang tamu kita, Bapak Yudianto Sujana, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Selamat datang Pak Yudi di podcast Mikrota. Bagaimana nih Pak Yudi, kabar Pak Yudi hari ini? Oke, kelihatan banget ya Pak, kayaknya udah banyak banget kegiatan ya Pak. Oh gitu. Jadi masih capek. Selain tenis nih Pak, kesibukan di kampus akhir-akhir ini lagi ngapain nih Pak? Kalau belakangan ini yang ngurusin kejadian skripsi yang banyak banget ya. Di informasi rekor di angkatan di semester ini ya. Jadi ada 36 yang ujian skripsi dari ini padat banget gitu. Oke, berarti selain sibuk ngajar juga lagi sibuk aktivitas juga ya Pak? Iya. Ternyata padat itu nih jadwal Pak Yudi teman-teman. Oke, sebelum kita bahas skripsi mahasiswa yang bikin pusing nih Pak, pasti teman-teman penasaran nggak sih? Boleh diceritain nggak sebenarnya komunitas atau bidang keahlian ilmiah yang sedang Bapak dalami saat ini itu di bidang apa ya Pak? Dan penelitian mana sih yang menurut Bapak paling berkesan selama perjalanan karir akademik ini Pak? Oke, kalau saya fokus penelitiannya di artificial intelligence atau kecerdasan buatan, tapi fokus di natural language processing. Ya, kalau nggak tahu ya, ChatGPT, Gemini itu termasuk bagian dari natural language processing. Ya, jadi peneliti bagaimana supaya komputer itu bisa mengerti bahasa manusia. Ya, kalau kita pakai ChatGPT kan seakan-akan dia kayak ngerti ya. Kita ngomong apa kayaknya kok ngerti banget gitu. Ya itu tugas dari NLP atau natural language processing itu adalah membuat sebuah algoritma model yang bisa mengerti bahasa manusia. Nah, lalu penelitian yang selama ini saya lakukan ya tidak jauh-jauh dari situ. Misalkan kalau di mahasiswa, bimbingan saya ya, dia membuat model untuk misalkan menilai hasil esai secara otomatis menggunakan natural language processing gitu. Lalu yang baru-baru ini apa namanya, membuat sebuah sistem yang bisa membantu siswa untuk belajar programming, tapi tidak ngajarin secara langsung jawabannya. Intinya apa yang namanya scaffolding ya. Jadi ketika kita nanti ChatGPT, nanya konversi jawabannya, akhirnya siswa nggak belajar kan.
Nah, ini kita buat sebuah sistem yang kalau ditanya sistemnya bukan jawab, tapi ngasih petunjuk. Ya, misalkan dari beberapa, coba dilihat beberapa variabel, bisa saja yang murah jawabannya dari sehingga harapan sesuatu nanti bisa belajar sendiri. Ya, jadi tidak ketergantungan terhadap AI-nya tersebut. Ini sedang dijalankan sih. Banget ya teman-teman, ternyata IUD sedang mendalami penelitian tentang AI ini. Kalau boleh ini Pak, kita mundur ke belakang dikit ya Pak ya. Dulu waktu Bapak kuliah S1 atau S2 nih ngadepin tugas akhir atau skripsian tuh perjuangannya kayak gimana sih Pak? Apakah segala mahasiswa sekarang gak kayak udah ngadepin tugas aja udah galau gitu? Iya, kalau dari dulu ya S1 kedua saya selalu punya satu trik ya untuk menghadapi tugas akhir itu adalah membuat sesuatu penelitian yang umumnya dosen-dosen tidak paham. Nah, jadi benar-benar yang di bidang ini itu banyak dosen-dosen yang memang dibuat seperti mereka. Sehingga harapannya gitu ya, pembimbingnya akan, oh iya ini baru ya. Karena kan dosen itu bukan seseorang yang apa namanya, super yang mengerti semua bidang tidak ya. Sehingga dulu waktu S1 saya ikut seperti itu, saya membuat zaman itu baru munculnya internet belum lama ya. Browser pun belum banyak, beberapa lalu saya penelitiannya membuat web browser versi saya sendiri. Ya sehingga waktu ya saja gimana caranya ya kan ngerti gitu kan. Akhirnya bisa lulus dengan mudah. Waktu S2 juga sama. Zaman e-learning yang muncul itu belum ada gitu ya. Spada kita kan yang itu belum ada. Saya buat e-learning versi saya sendiri. Ya dan karena itu benar-benar baru belum ada, ya saya menguji pembimbing, ya asisi aja gitu ya. Jadi trik saya salah satu seperti itu adalah membuat sesuatu yang dosen-dosen kita itu ekspertisnya atau pengalamannya belum sampai situ tuh. Jadi kan terlalu lah gitu ya. Dan itu banyak sekali. Ya, contohnya kalau sekarang di AI ini masa-masa saya minta malah membuat sesuatu yang memang saya bisa sendiri buat. Ya, jadi bimbingan saya itu membuat sesuatu yang saya nggak bisa. Ya, ada satu yang sudah selesai sedang mengambil ujian. Saya nggak jadi buat, saya sendiri kalau buat nggak bisa. Gitu ya, karena memang di luar bidang saya. Apakah jadi tanaman saya itu bisa belajar bimbingannya, dia juga bisa memberi informasi baru ke saya. Dan akhirnya karena saya kurang terlalu paham di situ, seorang pembinanya, akhirnya oh bisa jadi begini, oh ternyata bisa ya, oh oke bagus, akhirnya terus kan, gitu tuh. Itu trik saya ya, biasanya seperti itu. Oke, berarti dari Pak Badi sendiri tuh dulunya tuh galaunya karena kodenya nggak bisa, tapi karena begitu aktif, experience terus, jadi malah bisa memecahkan suatu masalah itu ya Pak. Keren banget ya teman-teman. Kemudian nih Pak, ngomong-ngomong Pak Jajadan dan juga ngomong soal AI-nya. Ada perbedaan paling keras nggak sih Pak antara ilmu akademis atau cara cari referensi di zamannya Bapak kalian dulu dibanding dengan mahasiswa yang sekarang nih Pak? Kan sekarang cari referensi itu kan udah banget ya Pak. Tinggal kita searching internet atau kita pintar-pintar ngeprompt nih Pak di AI gitu. Ya beda jauh di zaman dulu kuliah S1 internet belum ya baru ada pun baru sekali ya belum ada referensi apapun di internet sehingga semuanya harus dari buku ya dari S2 ya sudah mulai ada internet sudah bisa zaman AI sekarang ya semua tinggal searching di Google atau di ChatGPT ya sehingga kalau saya lihat mahasiswa sekarang banyak tergantungan ya contohnya kemarin baru ujian ya kan ujian diminta membuat apa namanya proyek akhir banyak yang dibuat pakai itu tergantung sangat tinggi. Lagi proposal yang sekarang ya soal skripsi mereka memang saya minta AI itu tidak dalam arti katanya boleh buat tapi harus tetap jangan bergantung. Tapi tetap aja mahasiswa yang membuat searching sebuah referensi gitu
ya tanpa validasi. Dan begitu dimasukkan, dicek oleh saya, referensi tersebut fiktif. Ya, karena memang AI itu kan bukan membuat pencari lalu menampilkan di Google, tapi dia jelas di AI. Ya, sehingga banyak referensi yang sebenarnya itu nggak ada di internet, itu nggak ada, tapi ChatGPT dan temannya seakan-akan ada. Nah, itu yang bahaya sebetulnya. Dan itu ya sudah kali-kali kejadian. Kalau saya bilang referensi ini nggak ada, kamu buat ChatGPT ya, nggak ada. Dan itu bahaya sebenarnya di apa namanya, penelitian. Jadi boleh sih pakai AI, tapi ya tetap harus kita validasi ulang data tersebut benar ada nggak? Nggak ada gitu. Iya, jadi yang terjadi sekarang gitu. Ya, jadi penggunaan AI itu sebenarnya sangat dibolehkan, tapi cuma buat panduan kita ya Pak, bukan buat kita tuh ngeplek sama AI gitu. Jadi buat tetap kita harus cari validasinya gitu ya. Iya betul, karena orang yang tidak mengerti cara kerjanya itu dianggap seperti Google. Kalau Google kan kita searching ya. Nah, Google searching berdasarkan dokumen yang benar-benar ada di internet. Sementara kalau AI, ChatGPT dan teman-temannya itu dia membuat sebuah teks baru itu hanya berdasarkan data training dia. Ya, yang itu sesekali halusinasi itu artinya ya datanya nggak ada, tapi seakan-akan meyakinkan gitu ya. Dan itu bahaya. Dan itu bukan hanya di mahasiswa kita, ini yang lagi rame juga dari ataupun di Indonesia yang lagi rame beberapa bulan belakangan ini. Ya, saya lupa ini orang ya. Itu mau membuat penelitian-penelitiannya pakai AI semua. Bahkan referensinya yang di ASU itu bahkan nggak ada. Iya, gejala luar negeri lainnya. Kan kalau orang yang baca sasaran kan benar penelitiannya. Tapi kalau kita validasi, kita cari ulang ke Google data-data tersebut, itu sebenarnya nggak ada. Karena itu hasil dari generatif AI. Dan itu yang sebenarnya bahaya di akademisnya. Jadi boleh aja pakai, tapi tolong validasi dulu. Oke nih teman-teman, nah poin penting banget nih buat kita renungin, kadang kemudian zaman sekarang itu malah bikin mahasiswa jadi kurang teliti untuk membaca sumber aslinya, gitu nih Pak ya. Oke, nah ini lihat kesibukan Bapak yang luar biasa ini mulai dari ngajar, kemudian bimbingan mahasiswa juga, kemudian belum kader pribadi, pengabdian masyarakat, dan belum lagi Bapak punya tugas utama yaitu sebagai koordinator komisi skripsi yang tiap hari menerima tuntutan judul nih Pak. Itu boleh dibagi nggak sih Pak, gimana cara membagi waktunya biar semuanya itu tetap seimbang? Dan kalau dosen dan kelas Bapak kalau lagi jenuh atau burnout sama urusan akademik ini, biasanya apa sih yang Bapak lakukan buat refreshing? Oke, kalau saya sih ya biasanya dibagi ya tergantung yang datang duluan dan kerjanya gitu. Bapak punya nilai ya nilai, Bapak punya musik skripsi ya musik skripsi. Selesainya setelah itu. Dan saya selalu berusaha menyelesaikannya itu jam bekerja di rumah. Kalau ada sedikit-sedikit ya nggak apa-apa. Tuh supaya bagi dulu ya. Selesai kalau weekend saya benar-benar off. Ya, akhirnya akan mahasiswa WA weekend itu nanti jam Senin gitu ya. Oke, ya karena kalau itu nanti terus-terusan gitu ya, terus-terusan ada ini, apalagi menjelang ujian yang kayak gini, itu WA saya penuh banget gitu ya. Apa ini gitu. Dan lain-lain gitu. Sehingga ya untuk mengatasinya ya saya kerjakan di hari kerja aja. Kalau weekend ya benar-benar off. Jadi bisa jalan-jalan sama keluarga, ya istirahat dan lain-lain. Ya berarti weekendnya benar-benar digunakan untuk quality time Pak. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau dosen kalau bisa di hari kerja ya, biar nggak ganggu waktu weekendnya dosen. Kemudian nih Pak, di luar jam ngajar dan urusan kampus, sebenarnya seorang pendidik itu punya hobi atau ketertarikan khusus nggak sih Pak di bidang apa sih? Biar mahasiswa di luar sana juga tahu sisi lain dari Bapak.
Kalau hobi ya olahraga ya tiap hari Rabu main tenis sama teman-teman dosen. Dari sini ya Bapak Jati, Bapak Raja, Pak Yuda, Bapak Budi gitu. Main di mana namanya? Nonton BPJD. Terus tiap hari Rabu ya. Ngumpul-ngumpul sama pensiunan gitu. Kalian olahraga kan cerita kita. Ya untuk ya olahraga juga bisa refreshing ya. Jadi dia tidak terlalu penat. Terus kalau di rumah paling kalau kerja langsung musik Indonesia gitu atau anime gitu ya. Nonton anime yang simpel-simpel untuk refreshing gitu ya. Ya itu saya memang hobinya itu nonton film aja gitu ya. Nonton anime yang simpel-simpel kalau yang memikir gitu saya nggak terlalu suka gitu. Tidak pusing, ada refreshing gitu. Terus ya paling sama olahraga, gym seminggu 2 kali gitu. Pasti liburan ya kadang-kadang camping, naik gunung gitu kerjanya gitu kan. Ya supaya balance saja lah ya, karena kalau enggak kan banyak di apa namanya teman-teman dosen di UNS gitu ya. Kalau banyak yang umurnya masih sepantaran saya gitu ya, masih belum tua sekali, tapi sudah banyak yang apa namanya lewat gitu kan, atau tingkat apa stresnya terlebih di kampus ya. Beban kerjanya juga tinggi, lalu belum lagi dikejar-kejar mahasiswa, dikejar-kejar bimbingan. Ya kadang begitu, saya selalu berusaha kalau apa namanya weekend atau libur ya benar-benar libur ya. Jadi kalau teman-temannya apa weekend kok nggak bagi-bagi saja maaf gitu. Karena ya supaya kita juga nggak stres juga ya. Kayak gitu ya, bunyi ya itu aja sih setiap hari gitu aja. Oke, seru juga ya teman-teman, ternyata Pak Yudi juga punya hobi yang menarik ini selain sisi lain dari Pak Yudi, selain jadi dosen, dia juga suka tenis, kemudian dan nggak jauh kayak kita, dia juga suka nonton anime juga nih teman-teman. Oke, nah dari seorang peneliti yang produktif dan punya hobi seru, tapi sekarang dia mengenai tanggung jawab besar dari koordinator komisi skripsi Pak Yudi. Itu gimana sih Pak cerita awal mulai Bapak sampai masuk ke lingkaran komisi skripsi ini Pak? Ya sebenarnya ya ditunjuk aja sih sama Kak Prodi diamankan apa namanya tolong untuk menjadi diskusi gitu ya. Karena memang selama ini saya sama Pak Cucu agak kritis gitu ya terhadap pendidikan mahasiswa yang cukup meninggal gitu ya. Saya selalu agak protes gitu ya. Dan mahasiswa yang misalkan topiknya atau judulnya ya kurang ilmiah gitu ya. Saya kadang-kadang suka protes Pak Cucu gitu sebagai Kak Prodi jaga-jaga gitu. Jadi ya udah jadi komisi skripsi gitu ya. Untuk apa namanya ya dan dijagain supaya kualitas daripada pendidikan mahasiswa itu ya bisa lebih baik lah dan tidaknya sama dari tahun-tahun juga cuma beda sekolahnya, cuma beda namanya gitu. Ini ya jadi dari tujuh belajar. Jadi tadi Bapak sempat singgung soal proses panjang sampai akhirnya dipercaya ke komisi. Kayaknya ini jadi nyambung banget kalau kita lanjut ke pembahasan ini soal gimana sebenarnya cara kerja komisi dalam menilai kritik mahasiswa. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama yang udah ditunggu-tunggu sama seluruh umat mahasiswa, yaitu titik lolos komisi skripsi dan cara meneliti yang benar. Ini langsung saja nih. Kegiatan pertama mahasiswa, kenapa sih sebagai besar mahasiswa itu sering banget ataupun duluan sebelum memulai penelitian ilmiah? Sebenarnya esensi penelitian mahasiswa itu seseram apa sih Pak menurut Bapak? Ya, sebenarnya karena miskonsepsi ya, jadi ketakutan ya. Padahal sejak beberapa tahun terakhir ini PTIK khususnya gitu ya, produk lain di PTIK khususnya mahasiswa sekarang bahkan nggak berpikir lagi judulnya apa,
Ya, jadi nggak perlu lagi mikir saya mau judulnya apa ya, cukup aja saya senang topik apa. Lalu nanti akan di-plotting ke dosen yang sesuai. Misalkan kalau suka game biasanya akan di-plotting ke Pak Yusya, ya kalau suka AI ke saya, Pak Cahya gitu. Nanti setelah tinggal memilih dosennya, langsung dikasih judulnya. Ya, jadi sekarang kita mewajibkan dosen yang memberi judul ke mahasiswa. Ya, bukan seperti di zaman dulu mahasiswa yang mengajukan, Bapak saya judulnya ini, saya judulnya ini, tidak. Ya, tapi kita yang dosen yang isi beberapa judul, yang beberapa judul kemudian, tinggal bimbingannya, tinggal pilih kamu yang mana. Ya, sehingga penelitian dan masuk bimbingannya itu ada di payungnya dosen-dosen tersebut. Sehingga kawan itu harus ada jadi lagi. Karena saya tinggal ada Pak Yusya. Pak, saya Bapak jadi bingung saya. Kalau beliau setuju, saya menjadi apa pasti dikasih judulnya, pasti dikasih topiknya. Ya jadi tidak usah lolos, kita gak usah pusing lagi. Selain itu karena dosen yang ngasih judulnya, tentu saja dosennya juga bisa bimbing dong, gitu ya. Tidak seperti yang dulu, dulu saya pernah bimbing skripsi yang judulnya bahkan pendidikan, bukan lagi seperti saya. Contohnya ya penelitian yang datang kelas di sekolah. Begitu saya bimbing kan saya nggak terlalu paham kan akhirnya tidak pas gitu ya bimbingannya. Nah kalau sekarang itu tidak terjadi lagi. Semua mahasiswa bimbingannya itu pasti sesuai dengan yang diminta oleh dosennya. Ya, jadi emang pendidikan tidak ada lagi drama. Oh, ngaji jujur berkali-kali ditolak, tidak ada lagi drama itu. Jadi aman. Ya, jadi untuk sekarang tuh mahasiswa PTIK yang penting niat, kemudian cari topiknya, mendatangi dosen, dan nggak perlu pusing-pusing cari judul ya Pak. Betul. Udah nggak ada lagi drama, revisian judul nih teman-teman. Betapa beruntungnya kita jadi mahasiswa PTIK, langsung dikasih judul, tinggal nyari topik aja. Oke, tadi kan ngomong-ngomong soal judul ya Pak ya. Nah, kemudian tuh selain judul, masalah terbesar dari mahasiswa itu kan di bab 1 ya Pak, terutama latar belakang. Banyak dosen bilang tuh masalahnya nggak kuat gitu ya Pak. Kemudian tuh menurut Bapak latar belakang dan masalah yang kuat itu yang ilmiah dan strukturnya isinya tuh harus kayak gimana sih Pak? Biar nggak dibilang kayak yang tulis cerpen ilmiah. Ya, betul ya. Saya juga harus menguji skripsi atau mengoreksi proposal mahasiswa yang pertama saya tanya adalah latar belakangnya. Ya, jadi latar belakang itu ya dilihat dulu masalah, namanya latar belakang masalah. Masalah itu sudah ada tapi tidak. Ya, jangan mengada-ngada masalah. Ya, jangan mengada-ngada sesuatu yang katanya bukan masalah dibilang masalah. Ya, nah itu pertama. Jadi masalahnya harus real. Nah, kita dari masalah datanya dari mana? Bisa dari lapangan. Pokoknya waktu PSBB misalkan mengamati kok cara ngajar dunia itu ya, kok mahasiswanya sekolah nggak bener ini ya, kok nilainya jelek-jelek ya. Nah, itu masalah real. Bisa dari situ ya. Atau bisa dari studi literatur. Kita baca artikel, baca paper, lalu dilihat kok begini ya, ini ya, kok begini ya. Nah dari situ kita bisa dapat analisis ya. Jadi apa namanya, ada penelitian misalkan melakukan klasifikasi teks. Penelitian ini apa namanya, performanya hanya di 80% dibaca. Kok cuma 80% ya? Saya bisa nih membuat yang lebih baik dari yang ada gap bahwa penelitian yang terdahulu performanya hanya 80%. Penelitian ini akan menggunakan algoritma apa dengan tujuan untuk mencapai performa yang lebih baik. Misalkan atau oleh sekolah tadi misalkan cara mengajar guru yang masih monoton itu mengakibatkan siswa menjadi bosan, banyak yang ngobrol, banyak yang main handphone.
Ya, untuk itu peneliti ini ingin membuat misalnya atau menggunakan suatu model pembelajaran inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi kalau masalahnya real, memang ada, itu pasti dosen pembimbing itu pasti akan ACC, akan menyetujui. Nah, seringnya mahasiswa itu membuat masalah yang tidak masalah gitu ya. Jadi apa ya? Ya bukan masalah tapi dibuat seperti jadi masalah. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, kalau saya kasih contoh apa ya? Yang tadi misalkan gurunya sekolah bagus-bagus aja, nilainya bagus-bagus aja gitu ya. Misalkan gurunya pakai ceramah, lalu nilainya siswa di antara kakaknya semua bagus dan bagus semua. Lalu tiba-tiba masuk di dalam di CCTV-nya, guru di sekolah ini selalu menggunakan ceramah, ya, sehingga membuat siswa tidak termotivasi, gitu ya. Lah padahal ternyata nilainya bagus, berarti ceramahnya nggak salah dong, gitu ya. Nah, ini namanya ada masalah. Padahal sesuatu itu tidak ada masalah. Yang orang nilainya bagus, 80, 90 kok tidak masalah, gitu ya. Berarti memang kelas tersebut cocok dengan gaya yang ada dulu yang ceramah, ya. Bukan berarti ceramah soal nilai kan enggak ya. Nah, itu pernah beberapa kali, sering kali malah yang seperti itu. Gurunya dianggap salah, metodenya dianggap salah, tidak dilihat secara keseluruhan itu seperti apa. Ya, jadinya jangan mencari masalah yang bukan masalah. Jika kita mengatakan masalah, ya, jadi harus benar-benar masalahnya ada, baru kita teliti. Ya, masalah nggak ada, jangan teliti. Ya buat apa gitu ya. Berarti kalau misalnya itu di penelitian kita nggak nemuin gap, kita akan di penelitian itu ya Pak? Iya, kita sampai ketemu gap-nya dengan cara kita membaca. Makin kita membaca, nanti semakin apa namanya kita tahu gitu ya. Contohnya dulu saya pernah ketiga untuk membuat sebuah data set seperti AI itu ada namanya augmented data. Jadi kita membuat data fiktif untuk melatih modelnya. Nah, waktu itu tidak ada sekolah yang baca paper, tidak ada yang membuat untuk bahasa Indonesia. Nah, kita kan ada gap gitu ya. Oh, belum ada yang membuat, saya bisa buat dapat gap. Ya. Atau contohnya misalkan di apa namanya yang sore ya, sore siang apa namanya bimbingan ya, dia melihat banyak guru sekarang membuat soal pakai ChatGPT untuk soal pemrograman misalkan, soal pemrograman dan lain-lain. Nah, setelah membaca dan lain-lain, orang banyak guru beranggapan selalu percaya pada ChatGPT apapun yang dilakukan yang percaya. Yang padahal belum ada satupun yang memvalidasi apakah soal yang diberikan itu benar-benar bagus atau enggak sih. Yang ada di situ ketemu gap, ya. Gapnya adalah apa? Mahasiswa ini ingin menguji, ingin menilai apakah soal yang diajarkan oleh ChatGPT itu memang benar, memang layak untuk sekolah, memang sesuai dengan kurikulumnya, memang sesuai dengan cara pembelajaran sekolah di kurikulum tersebut, ya. Jadi simpel, mahasiswa itu hanya mengerom ke ChatGPT, minta buat soal pemrograman, lalu hasilnya itu divalidasi ke ahli-ahli, ke guru. Ini kalau soalnya kayak ini sesuai dengan kelas ini, materi ini, ya guru lihat. Oh oke, yang ini bagus nih. Soal nomor 2 ini nggak pernah salah, outputnya salah. Ya gitu ya. Soal nomor 3 dan terus. Ya dari situ nanti bisa dilihat dari misalkan ada salah soal, ternyata soal yang dibuat oleh ChatGPT apa namanya misalkan hanya 80% benar. Berarti ada kemungkinan 20% yang salah. Untuk itu guru saat ingin membuat soal dengan ChatGPT mohon
validasi benar-benar jangan asal copy paste karena ada kemungkinan 20% salah. Ya kan dari simpel mahasiswa melihat bahwa guru itu sering menggunakan ChatGPT untuk membuat soal. Nah dia muncul pertanyaan, kok percaya sih sama ChatGPT? Gitu kan? Udah saya cek dulu kan, simpelnya gitu ya. Jadi mahasiswa itu cek aja, ya, cek secara statistik yang bisa. Nah kayak gitu. Jadi dengan membaca dan melihat fenomena di sekitar kita, ya. Nah itu nanti kita bisa mendapatkan sisi ya. Dan lagi dulu beberapa tahun lalu ya, siswa pakai ChatGPT muncul pertanyaan dia. Saat masuk ke ChatGPT, mereka mengatakan bahwa ini suatu tindakan apa sih? Simpel kan pertanyaannya gitu ya. Jangan-jangan mereka sudah terbiasa mengerjakan tugas dia pakai ChatGPT tidak merasa salah, ya kalau ngomong aja. Ternyata begitu diteliti di masa kita, di masa ketika apa namanya sesuai ilmiahnya, ternyata mahasiswa merasa aku menggunakan ChatGPT mengerjakan soal dan lain-lain, mereka merasa itu buatan yang salah. Nah, ya, jadi simpel sebenarnya kan, hanya ingin tahu mahasiswa itu sadar nggak sih gitu ya, bagaimana saat mereka pakai ChatGPT ini, itu mereka nggak dapat seperti di Google atau ngomong ada debat orang di situ gitu ya. Ternyata aksesnya mereka rasa itu curang gitu ya. Dan teman-teman yang menarik kan, kita udah biasa pakai tools tersebut, banyak orang dalam mahasiswa biasa, ternyata di dalam hatinya mahasiswa, ya cuma ya, saya nggak mikir, saya copy paste jawaban bernilai gitu ya. Nah, ternyata ya gitu. Jadi dari melihat fenomena, baca-baca artikel, observasi itu nanti kita bisa dapat sebuah masalah yang kita bisa selesaikan. Ngomong-ngomong, berarti intinya kita kritis ya Pak ya? Kritis terhadap karena nanti kita bakal ngomongin sesuatu buat dimasukin ke latar belakang. Jadi latar belakang ini Pak, ini kita masuk ke metodologi ya Pak, metodologi penelitian Pak, ini jantung banget nih buat skripsi ya Pak. Itu tuh mahasiswa sering galau nentuin antara metode kualitatif atau kuantitatif. Bahkan Pak ada mitos, anak-anak memilih kualitatif karena takut ketemu angka hitung-hitungan di kuantitatif Pak. Tanggapan Pak Budi gimana sih Pak soal itu? Ya, sebenarnya kalau kualitatif dan kuantitatif bedanya kalau saya lagi ke bimbingan saya ya, kuantitatif itu susah di awal, gampang di akhir. Kualitatif gampang di awal, susah di akhir. Ya, kuantitatif yang susah di awal itu karena kita harus menyusun instrumen yang benar-benar valid. Ya, instrumennya harus divalidasi dan lain-lain ya. Begitu itu sudah oke, apa namanya, instrumennya memulai data, lanjutnya kita tinggal serahkan aja ke software statistik kan gitu. Ya, apa namanya, tinggalnya beres. Tapi kalau kualitatif, ya di awal gampang instrumennya kita gitu ya, tidak terlalu mengikuti statistik. Ya, tapi di akhir kita mulai data wawancara dan lain, analisisnya yang sulit banget. Anda bisa bayangkan kalau analisis wawancaranya 10, respondennya ada 20 gitu ya, dan harus menemukan kesamaan daripada masing-masing responden tersebut itu sulit banget. Ya, jadi sebenarnya ya tadi kualitatif dan kualitatifnya kesulitan di sisi ini. Ya, tapi maksud saya bahkan saya suruh make saja kalian. Ya, kuantitatif atau gabungan kualitatif. Boleh kualitatif dua, misalkan menemukan fenomena lalu diwawancarai baru diberikan data statistik kuantitatif. Atau kebalikannya, lalu di kuantitatif yang baru diwawancarai dilihat. Oh, kenapa ini bisa bagus, kenapa ini? Ya itu malah lebih bagus. Tapi tidak ada sih ya. Ya, pilih aja pertama satu kuantitatif atau
kualitatif. Jadi itu intinya bukan soal tentang angka ya Pak, tapi emang metode penelitian itu harus disesuaikan sama tujuan risetnya. Iya, Seperti Kak, terus ini Pak, zaman sekarang itu ada isu sensitif soal plagiarisme dan penelitian ya Pak ya. Kadang tuh mahasiswa tuh udah merasa ini tuh benar-benar sesuai aku, tapi setelah cek tuh LinkedIn itu skornya tinggi banget. Nah, dari kacamata Komisi Yudisial, bagaimana sih Pak soal batas maksimal untuk LinkedIn dan ada tipsnya Pak biar skor untuk LinkedIn itu nggak tinggi? iya. Jadi sebenarnya penelitian itu ngeceknya, ngeceknya itu kan berdasarkan kemiripan dengan dokumen-dokumen lain yang ada di database dia. Ya, jadi ya itu sudah kayak kayak kewajiban teman-teman jurnal agak mewajibkan itu. Jadi titiknya adalah sisi bawah di paralase. Jadi kalau kita contohnya mengutip gitu ya. Nah, kalau mengutip itu apa yang ada di paper titik susulan itu pasti tentunya tinggi. Nah, caranya adalah baca papernya. Oh, maksudnya ini ya, tulis ulang dan gaya bahasa kita. Nah, itu pasti tentunya ada. Jadi kalau menurut Susubiono diambil dari bukunya dari penelitiannya copy paste gitu, itu pasti tinggi. Nah, harusnya juga dalam mengutip gitu ya, mensitasi artikel itu kita jangan sitasi satu artikel apa namanya satu artikel satu citasi jangan itu tentunya lagi tetap tinggi. Tapi caranya adalah baca artikel yang mirip gitu ya. Contohnya misalkan kalau saya bidang teks klasifikasi ya. Misalkan klasifikasi teks algoritma yang paling banyak digunakan saat ini untuk membuat klasifikasi teks adalah algoritma Random yang menggunakan language model BERT. Nah, dalam hukum pengertian A, pengertian B, pengertian C, pengertian D, pengertian E gitu. Ya, jadi satu kalimat kita itu sitasinya bisa banyak. Nah, bagaimana mahasiswa satu kalimat satu kalimat satu sitasi. Nah, kalau kita belajar dari PPP tidak seperti itu. Artinya ada satu kata sitasi artinya kalian tidak melakukan literasi diri. Kalau melakukan literasi diri berarti kita membaca banyak artikel sehingga kita bisa menemukan kesamaan dari artikel tersebut lalu kita masukkan ke dalam artikel kita. Jadi satu kalimat kita itu adalah simpulan dari banyak penelitian. Nah, itu kalau begitu tulisannya memang tidak dapat. Karena apa? Kita yang menulis diri lalu tidak ada satu kalimat atau sisa kata tadi. Nah, itu memang perlu banyak baca. Kebanyakan mahasiswa ya kita tadi nggak baca aja. Kalau sekarang ada ya mahasiswa aja kayaknya baca. Kita tadi udah validasi. Itu triknya ya seperti ya. Jadi paham harus ditulis ulang ya, jangan copy paste. Nah, selama Bapak menjabat di Komisi Skripsi, Pak Yudi pasti sering banget lihat dinamika mahasiswa itu bimbingan ya Pak. Ada yang titipan rajin banget, terus ada yang ngilang 3 bulan, tahu-tahu datang-datang udah bawa babak 4. Menurut Bapak, karakter mahasiswa yang kayak gimana sih yang biasanya prosesnya paling mulus sampai sidang akhir? Ya, kayak gitu ya. Jadi yang paling cepat ya sudah menjadi waktu ini ya untuk bimbingan ya. Kalau saya itu maksudnya yang contohnya yang nanti ada sore itu dia itu bimbingan sama saya seminggu sekali tim muncul ya siap itu datang oh ya kamu bawa sedikit gak ada masalah ya kalau tidak jam dia pasti saya seminggu sekali untuk apa namanya menentukan organisasi apa sampai sini apa namanya tolong koreksi, tolong lihat ya. Jadi mahasiswa yang selama ini lulusnya selalu apa yang sering banget ketemu dosennya.
Ya, jadi jangan takut terus nanti kalau tiap minggu ditungguin, dosennya apa namanya kesel dong gitu ya, enggak ya. Jadi malah seneng. Tipe-tipe yang wah, gitu ya, yang tadi habis sempro ngilang. Nah, biasa seminar proposal ngilang satu semester muncul lagi semester berikutnya. Ya padahal tujuannya kita di komisi itu dari semester 5 sudah kasih judul harapannya sebelum di semester 8 itu sudah selesai harapannya. Banyak kali di sempro muncul sudah semester 8 mahasiswanya baru dibingung lagi. Ya kita satu tahun hilang itu saja. Dan itu sering terjadi. Ya, apa namanya, masalah sosial telat gitu. Yang rajin pokoknya yang setiap minggu datang itu biasanya akan lulusnya bapak-bapak. Ya, berarti lebih baik bimbingan sertigala kemudian revisi daripada udah bawa banyak bab tapi revisinya banyak dan malah nggak dikerjain jadi malas gitu ya. Ya, betul. Ini Pak Edi, anggaplah tuh proposal kita udah lolos, kemudian penelitian kita udah kelar, sekarang kita masuk ke gerbang terakhir yang paling bikin mahasiswa itu gemeteran Pak, yaitu tentang PVV. Sebagai dosen yang udah sering ditemui di meja sidang, apa sih poin utama yang dinilai dari seorang mahasiswa? Karena kan di kalangan mahasiswa tuh ada stigma, katanya dosen penguji itu sengaja nyari kesalahan atau sengaja menguji mental mahasiswa sampai nangis. Bener nggak sih Pak stigma itu? Ya, sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya yang kita tanyakan di sisi dalam itu adalah apa yang kalian tulis. Ya, jadi sisi dalam itu kan hanya untuk mempertanggungjawabkan tulisan kalian. Benar nggak kalian yang tulis? Ya, kalau benar kalian yang tulis, apapun yang katanya pasti bisa jawab. Ya, contohnya latar belakangnya misalkan. Kenapa kamu mengusulkan ini? Pasti kan kalau dia buat itu bisa jawab. Dan selama ini yang memang dia buat sendiri dan menguasai, ya biasanya kata-kata aja, ketawa-ketawa aja dalam gitu ya, santai gitu ya. Kenapa gitu katanya dia bisa jawab. Ya, kenapa kamu pilih kuantitatif? Karena ini Pak. Ya, lalu kenapa DDM itu karena ini. Kuasai ya pasti bisa. Gitu. Tapi ada mahasiswa yang tadi yang dibangun nangis gitu. Karena katanya nggak ngerti. Nanya ini nggak pernah bertanya di luar dari apa yang kita tahu, apa yang kita tulis. Ya, sehingga kalau ditanya, kenapa kamu pilihnya kuantitatif? Gini ada. Dan kamu yang tulis, gitu kan? Kenapa kamu bingung? Ya, nah berarti kan ada indikasi bahwa memang dia tidak mencacat sendiri atau mungkin dibantu orang atau mungkin joki atau apa gitu ya. Tapi kalau kamu benerin yang nulis ditanya pun pasti bisa jawab dong. Karena pertanyaannya nggak jauh-jauh dari masalah metodologinya, hasil penelitiannya, kenapa hasilnya gitu, setelah itu mau diapain, ya kan? Apa namanya? Kita kasih caranya gitu kan. Kenapa pakai instrumen ini, misalkan gitu kan. Kenapa kamu menggunakan pakai suasana teknologi asal modern? Ya kalau memang buat sendiri kan bisa jawab dong. Betul ya kan? Oh, ini anak saya gini. Tapi ada mahasiswa yang tidak jawab. Anak dia tidak tahu apa yang dibuat atau jadi kita pasti stigma lagi. Dulu ini dua, dia takut. Padahal sebenarnya enggak banyak sosok gitu ya. Apa namanya, di Indonesia itu tidak ada yang sampai apa namanya, sampai bikin nangis ya, nangis sendiri bikin nangis ya. Karena ada satu ya yang mungkin kata papa juga ya, katanya ya, saya mahasiswa ya, cewek ya, sampai nangis ya. Karena kalau ditanya dia tidak bisa jawab, gitu ya. Saya rasa karena tadi filologi atau dan lain-lain. Dan kalau tidak bisa jawab, ya pasti saya tidak dong. Ya, sebenarnya kalau saya jawab pasti lulus. Nggak tidak. Tapi kalau saya jawab kan dua-duanya kan akan tiga. Pasti jawab. Ditanya ini dulu.
gitu ya. Dan ini nggak bisa, nggak kerjanya sih ya. Apalagi kalau tanya, sebenarnya kok saya jadi pembalap? Lah gimana gitu ya? Kan kamu yang buat gitu, masa kamu yang buat kamu nggak baca, sampai nggak tahu dari mana. Nah itu kan berarti mencurigakan. Itu ada kan saksi seperti itu sampai yang tiga dirumuskan dan diminta untuk ujian ulang. Itu sampai rame dulu itu. Dan kebetulan apa namanya dia bagaimana humas UNS yang pada kali ini memang humas UNS kebetulan sampai sana gitu ya. Saya sebagai umumnya dia telepon untuk ujian yang humas UNS ini kenapa maksud saya apa adik saya ya dia bilang kok nggak lulus gitu kan. Kebetulan teman saya juga kata teman lu akan jawab gitu kan, tanya nggak bisa jawab, tanya nggak bisa jawab. Lah gimana? Ya jadinya dulu saya bilang gitu kan. Ya saya jadinya biar dia bisa jawab. Ya minggu depan latihan lagi. Ya sampai teman PNS yang saya ya. Karena teman PNS teman saya parah juga kan saya gitu. Dan gimana orang kita tanya nggak jawab, ya begitu ujian lagi. Ditanya sekarang bisa dia jawab gitu ya, yang kita lebih tenang, lebih bimbing sama teman saya di rumah gitu ya. Dia bisa jawab dengan baik-baik. Padahal tanya sama, gitu ya. Apa yang ada dalam diri dia jawab dengan baik-baik itu lulus. Gitu. Jadi itu ada sama, tidak ada yang menentukan karena ditanya apa yang pengen krisis. Ya logika kan itu ya. Ada penulis buku ditanya isi-isinya apa? Nggak ngerti kan lucu. Ya. Kata-kata yang terbuka kamu, siapa ya? Ya ngomongnya apa gitu ya? Ya sama di sisi saya cuma validasinya verifikasi ya. Kamu nulis ini di skripsi, alasannya apa? Ya. Bahwa apa namanya bertanya dibuat apa yang ditulis sama sekali. Jadi sebenarnya ya dia tidak menentukan ini ya. Ini kalau kamu bisa jadi teman-temannya yang lulus gitu ya. Tanya sosok dia divisi dia sebenarnya enggak gitu. Apalagi sekarang kan punya di UNS kan punya aturan lebih ngomong lagi ya. Berarti kan bisa menentukan artikel untuk lulus dan BTI kan dua tiga ya yang lulus lewat jalur artikel. Jadi apa ujian sekali ujian pertanyaannya mana yang mau sakit ini pak di webnya revisinya memang ini tiba-tiba lulus gitu ya. Ya jadi kalau yang belum takut ujian revisi ya udah terbitin artikel aja nanti yang uji di mana komisi revisi ya itu lebih mudah. Jadi apa ya ketakutan mahasiswa terhadap ujian revisi tidak berdasar gitu ya. Yang ini gara-gara anak kita tadi tetap takut gitu ya. Yang enggak sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita nanya dia sendiri dulu ya karena nggak bisa jawab merasa terus ya nggak tahu gitu padahal tiba-tiba mana gitu ya artinya dia udah santai aja ya santai nuansa ini pasti dulu ya nggak mungkin ada. Oke, setelah mendengar penjelasan Pak Gila tadi tentang bidang PP yang serem ini, ledakan dikit bukan sih kalian setelah mendengarnya? Ternyata sudah nggak serem yang kalian bayangin, asalkan kalian tuh paham akan isi skripsi dari kalian, begitu kan Pak ini? Nah, ini kan ngomong-ngomong soal bidang skripsi ya, Pak. Kan kita buat latar presentasi ya, Pak. Nah, menurut pandangan itu, latar presentasi yang ideal itu yang minimalis atau poin-poin apa aja yang harus masuk slide itu, gitu Pak. Ya, sebenarnya yang utama itu karena menggunakan kesempatan presentasi 10 menit. Ya, artinya ya jangan banyak. Pertama dalam masalahnya apa dibuatkan, ya jadi menunjukkan ya lalu dan kegiatannya apa ya lalu sama hasilnya apa hasilnya yang hasilnya tunjukkan kegiatan kamu hasilnya apa dan lain-lain. Jadi sekali simpel aja bukan langsung nilai ya itu kan hanya menyampaikan saja. Jadi mau
nggak ada apa namanya, tidak warna-warni, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi yang simpel aja. Jadi itu untuk saya itu sebenarnya simpel nggak apa-apa ya Pak, tapi kan kadang mahasiswa itu malah kebalik ya. Mereka tuh ngejar tampilan yang bagus, yang estetik, tapi mereka malah kurang di bagian penjelasannya. Berarti yang penting cara kita menyampaikan isi dari slide itu ya Pak. Iya, poin-poinnya aja, poin-poin pentingnya saja. Terus nih Pak, gimana sih tips dari Pak Yudi biar mahasiswa itu nggak blank pas dapat pertanyaan sulit, dan cara mempertahankan argumen penelitian dengan sopan tapi tetap ilmiah itu gimana sih Pak caranya? Ya, kadang-kadang mahasiswa belajar itu ya pertama gugup ya, karena kan mau berdiskusi menakutkan dan lain-lain gitu ya. Dia gugup duluan, padahal dia menguasai. Nah, begitu misalkan saya ujian, saya tanya ke pembimbingnya gitu, kok dia nggak jauh sih? Dia pintar loh anaknya gitu kan. Ya tadi gugup gitu ya. Jadi intinya jangan gugup yang pertama. Santai aja, yang dibuat seperti kamu itu adalah apa namanya, seorang sales gitu ya, sales yang ingin menjual divisinya, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kalau merasa seperti ingin diuji itu pasti gugup. Ya. Kalau ingin diuji itu rata-rata divisinya, tapi kalau merasa seperti saya punya produk sebuah divisi dan saya ingin mempresentasikan divisi saya agar penguji-penguji ini mau beli divisi saya kan jadi sales gitu ya, dan mereka paham tentang divisi saya. Nah, kalau jelasnya dengan enak kayak gaya-gaya tadi ya, apa namanya, komunikasi dan lain-lain, saya nggak akan blank. Yang kebanyakan blank kalau saya apa gugup, dia tanya bingung. Ya, lalu berikutnya adalah buat sebuah apa namanya, lembar gitu ya, satu lembar isinya adalah poin-poin penting yang kemungkinan akan ditanya. Ya, seperti dalam masalah, penelitiannya, kenapa awalnya, hasilnya, sehingga nggak perlu bolak-balik skripsinya. Ya, karena kalau ditanya kamu sering bolak-balik, itu makin gugup. Gitu kan, nungguin gimana? Ya sudah tak gitu kan. Yang ingin, ya padahal kita tahu posisinya di mana. Apakah karena gugup ini kan ditanya, akhirnya blank. Tapi kalau kamu sudah yang akan sebuah kertas isinya titik-titiknya gitu ya. Jadi apa namanya, poin-poin penting di kamu kan tinggal dari situ aja. Ya tidak perlu bolak-balik skripsinya. Ada beberapa yang dikasih tanda-tanda gitu ya. Tapi tetap di sisi juga tetap ya. Kalau tandanya susah mungkin mana dan gitu. Ya sering kan gitu. Karena bingung bolak-balik sebelah mana. Ya, saya rasa yang akan begitu gugupnya, begitu skripsi aku lembar, suruh nyari di mana posisinya, pasti panik, ya. Tapi kalau kita sudah punya rangkumannya, nah itu pasti akan lebih mudah ya. Misalkan, oh ini apa namanya, si hasil penelitiannya ada di halaman berapa, saya kan ada lembar kan, oh oke, ya udah tinggal ini. Nah, ya, sudah ada kayak isinya, ada tata apa namanya, poin-poin penting di penelitian itu saya kira akan membuat belajar. Karena nggak bisa jadi sendiri, nggak semua mahasiswa pintar ngomong kan. Ada yang pintar ngomong, oh di uji itu kayak ya kayak cara itu ditanya, oh ini gitu ya. Cepat pengajar ujiannya cepat selesai. Tapi ada yang ya tadi mungkin tidak terbiasa ngomong, gugup, ya sehingga kan ditanya itu waktu 1 menit 2 menit bisa jawab. Ya akhirnya makin lama makin gugup kan? Iya, lama makin gugup gitu. Karena kalau dosen kalau kita waktuin ujiannya maksimal 2 jam, tapi ya tungguin sore kalau gini itu ini. Ya begini ya. Ya kalau saya yo tungguin sore enggak apa-apa yo gitu ya. Ya yang penting gugup gitu. Karena sebenarnya kan ya kita butuh jawaban aja gitu ya. Kalau kalian bisa jawab artinya kalian ngerti yang kalian tulis. Ya kalau udah jawab ya jadi pilihannya hanya
ujian ulang lagi gitu kan, sampai kalian benar-benar menguasai apa yang ditulis. Ya sudah itu cepat aja. Bisa dikasih bocoran nggak Pak? Ini seberapa krusial urusan manajemen waktu revisi sebelum batas waktu kelulusan hangus? Karena kan kalau mahasiswa itu kan bukan dana revisi ya. Ya, jadi umumnya maksimal di pedoman itu adalah 2 bulan. Ya, setelah ujian revisi maksimal 2 bulan. Tapi kadang-kadang di sesi ujian pengujinya hanya 1 bulan, karena nggak terlalu banyak sasarannya. Ini bisa dalam 1 bulan. Ya, jadi kalau gagal memenuhi itu tersebut harus ujian ulang. Ulangnya seperti itu. Ya, jadi kita maksimal aja. Sebenarnya setiap akhir sesi ujian, ya sesi ujian selalu dikasih ujian. Setelah ujian ini jangan pesta dulu, jangan seneng-seneng dulu, karena tuntutan masih sementara. Ya selalu kasih ujian sendiri itu. Ya, pesta nanti setelah revisinya selesai. Ya, jadi itu ada yang tadi kamu bilang tadi menunda dan dua akhirnya kelewat. Ya, kelewat ujian ulang lagi kan? Apa kan? Iya. Padahal sesaat setelah ujian itu sudah ready, sudah selesai ujian ya siap. Dia menerima hasil revisian. Ada bisa seminggu saya ada. Ya, begitu ujian besok udah datang. Ini Pak hasil revisi saya ini. Ya ada. Jadi seminggu beres. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai lewat, ada. Ya mungkin yang lewat tapi dulu gitu ya. Pokoknya ujian lagi diurus. Ya intinya gitu. Begitu lulus, jangan sampai batal dulu. Jadi buat lagi. Karena memang belum masuk. Dinyatakan kamu saat saya minta ke administrasi untuk nilainya dimasukkan ke siapa. Itu dinyatakan benar-benar lulus. Kamu nyatakan dulu tapi nilai dari siapa dipilih, ya kan? Masih nggak ada dengarnya kan? Ya, jadi bisa lebih baik sudah dapat semua tanda tangan dari penguji revisian. Lalu saya sebagai komisi ini melihat bahwa sudah oke, bisa saya kasih nilainya ke prodi untuk di input. Itu baru lulus. Baru kita boleh ya, luar negeri jalan-jalan boleh ya. Nah teman-teman, ini pengingat keras buat kita yang suka nunda-nunda waktu revisi. Waktu emang gak nunggu siapa-siapa. Siapa yang cepat mulai, siapa yang cepat menyelesaikan juga gitu kan Kak. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir yaitu sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan titipan dari teman-teman yang lagi berjuang menyelesaikan skripsinya nih Pak. Kemarin kita sempat buka open question di akun sosial media Mikropritik gitu Pak. Nah, semoga nanti jawaban dari Bapak bisa menjawab keresahan dari mereka semua. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, Pak. Pertanyaan yang mungkin pernah dirasakan hampir semua mahasiswa. Kadang setelah nilai proposal atau jatuh, revisinya itu kan banyak banget ya, Pak. Sampai rasanya tuh pengen nyerah. Menurut Bapak, gimana cara menyikapi revisi dari dosen penguji dan apakah revisi yang banyak berarti penilaiannya jelek? Ya, sebenarnya revisinya banyak itu berarti penilaiannya jelek. Ya, kebanyakan revisinya itu bukan lagi bagaimana pasti disuruh ujian ulang ya. Tapi minimal biasanya ada kurang di latar belakang masalah di babak dua misalkan. Itu referensinya masih kurang. Nah, berarti kan biasanya referensi butuh waktu. Kadang-kadang yang masuk ya atau karena mungkin kalau kita sudah nyatakan dia lulus, maka kita nyatakan lulus, tidak mungkin kita diminta sampai mengubah misalkan hasil penelitiannya itu gitu. Nah, artinya sebenarnya apa begitu dinyatakan lulus dan dianggap apa namanya
dan yang memenuhi standar lulusan. Ya, sehingga revisinya tidak mungkin ada urusan sama penelitiannya. Ya, tidak mungkin contoh, oh ini datanya kurang, kamu ambil data ke sekolah, tidak mungkin gitu. Ya, pasti revisinya sebentar, tulisannya masih kurang, instrumennya belum ada di bawah 3 misalkan gitu ya. Bahkan atau referensinya masih kurang, atau latar belakangnya kurang jelas, perlu dibuat lagi supaya lebih mudah. Intinya supaya apa yang ditulis di skrip itu saat orang membaca itu bisa lebih mudah dan memahami isi skripsinya. Ya, jadi kalau mungkin sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merevisi skripsi karena banyak ignoran aja. Kalau aja dia pasti ada terus sih. Misalkan penelitiannya mencurigakan kan katanya, maksudnya kayak gini pasti kita terus sih. Ya, jadi kan revisi kan harus jadi ulang kan. Kalau sudah lulus dan diminta revisi itu pasti simpel. Ya, sebatas bisa tulisan, memperbaiki tulisan, misalkan ya pasti simpel kan ada datanya ini belum ada, datanya nggak sesuai, gambarnya nggak sesuai, dan kayak gitu aja. Jadi ya nggak usah bingung sih sebenarnya, karena bisa bingung terus lain. Berarti itu bukan berarti gagal di penelitiannya, tapi cuma format-formatnya yang kurang jelas gitu ya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bagaimana sih cara mencari referensi yang baik dan kapan kita masih boleh pakai referensi yang terbit beberapa tahun lalu? Mungkin batasannya berapa tahun gitu, Pak, kita bisa pakai? Ya, biasanya dari 5 tahun ya, 5 tahun. Ya, jadi artinya ya, yang pertama ya, syarat di pedoman itu harus dari dalam pasal 5 gitu ya, bisa jadi pedomannya ya. Untuk setelah keseluruhan itu harus ada minimal 30 citasi ya, referensi. Jadi harus ada 30. Nah, biasanya kalau saya bimbingan saya sudah punya. Ini kalau nanti di sini ya. Nah, kalau di bimbingan di lalu processing biasanya saya nanya di web CCL ya, itu memang Association Computational Linguistics tempatnya peneliti NLP itu mempublikasikannya di situ. Saya kalau mengatakan dulu di sini nomor 1, buat cari di IPROI, ya misalkan, biasanya kan punya tempat sendiri nih ya. Itu caranya di sini. Ya. Jadi jangan dari apa namanya AI, ya. Itu sering namanya, ya sering tidak sesuai ya. Jadi kita cari manual aja ya, apa dengan kata kunci apa, cari manual, kumpulkan di apa namanya, itu dulu gitu ya, dia diajarkan cara sistematik tata review. Ya sebenarnya SLM itu kata kuncinya yang tadi, mahasiswa diajarkan untuk mencari referensi yang sesuai dengan topik penelitiannya. Jadi ya jadi dalam sendiri yang agak juga di dalam gampang agak juga ya. Tapi intinya hanya ketepunan aja ya. Ketepunan saking kata kunci apa di database database SQL dan lainnya. Dan usahakan memakai referensi dari artikel-artikel jurnal luar. Karena banyak dosen berharap supaya hasil penelitiannya bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional. Nah, kalau jurnal nasional referensinya juga harus yang berbahasa Inggris. Ya. Jadi kita nggak cuma butuh ketekunan aja kalau nyari referensi. Pak, ada pertanyaan yang menarik. Sebenarnya lebih baik memilih topik penelitian yang kita sesuai atau malah yang lebih ngetren, Pak? Ya, pasti yang lebih sesuai, yang lebih sesuai dengan dosen pembimbingnya. Ya, karena kalau sesuai dengan dosen pembimbing, pastinya kan ya pembimbing ngomong gitu ya. Yang sesuai ya kalau di pembimbing saya punya banyak judul, lalu saya minta mereka pilih sendiri. Ya, nanti kalau dia lihat apa judulnya maksudnya apa saya jelaskan.
Nanti dia pilih sendiri yang disukai, saya suka yang ini, saya suka yang ini, ya kan. Karena kalau kita suka, pasti dia akan lebih mengerjakan lebih semangat ya. Tidak apa ya, tidak ada beban gitu ya. Jadi disukai aja. Pertanyaan selanjutnya, kalau misal nih, data penelitian itu sudah didapat, itu apa sih yang harus dilakuin oleh mahasiswa sih, Pak? Ya, data penelitian kalau sudah didapat, ya berarti dari awal sudah salah. Ya kan, dari awal penelitian sudah salah. Salah apa namanya? Mencari latar masalah. Gitu. Ya, contohnya kayak penelitian sekolah. Ya, langsung menulis di proposal, saya mau kerja di FK 5 misalnya gitu ya. Padahal dia belum pernah sama sekali di FK 5, belum kenal dengan guru-gurunya. Dan tiba-tiba dia datang, saya dari TK mau kerja di sini. Siapa kamu? Pasti kan gitu ya gurunya ya. Ya, jadi kesalahan dari awal data sulit didapat. Ya, kalau bimbingan saya dulu yang ke sekolah-sekolah, yang angkatan sebelumnya ya, banyak ke sekolah. Kalau saya tanya, kamu punya kenalan dengan siapa? Dengan siapa? Narasumbernya siapa di sana? Sejak dia ketika dijadikan diambil data penelitian, itu di waktu itu saya tanyakan. Kalau kalian dulu, yang nggak boleh, saya kan nggak boleh. Kamu kesana dulu, ya, dicek dulu mereka sedia atau enggak. Ya, kalau tidak nanti tiba-tiba datang, siapa kamu? Tiba-tiba datang ke sini. Nah, banyak kan karena sekolah mereka sudah punya ya dan datanya bisa tidak apa-apa. Ini kalau saya bisa, saya nggak mau mungkin yang menemukan orang kayak itu, saya informasi bisa sama dia. Ya yang bisa sebenarnya data dari internet, ya, melalui sosial media, ya itu kan nggak perlu ketemu orang gitu ya. Jadi istilah tidak ada titik apa tidak mendapatkan data kayaknya ya sama dia ya. Karena dari awal dari proposal tahu kan saya emang ngambil data gimana tuh bentuknya apa dan kan sudah di proposal sudah fix ya kan. Jadi jangan sampai begitu sudah penelitian baru saya pak datanya bapak bisa dapat data gimana lu katanya yang ini bisa gitu. Jadi katanya di proposal yang kita akan tuh bahwa data ini bisa saya ambil baru kita lanjutkan. Ya, Pak, jadi ini ada satu pertanyaan lagi sekaligus menutup podcast kita hari ini. Ini mungkin pertanyaannya bisa jadi reminder atau alat buat mahasiswa semua ini. Menurut pengalaman Bapak, kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa saat menyusun skripsi itu apa sih, Pak? Kesalahan sebenarnya nggak ada ya, nggak ada kesalahan. Biasanya yang paling sering adalah manajemen waktu. Ya. Nulis dari apapun yang ditulis sama pembimbing pasti lebih baik. Ya, kalau begitu pembimbing itu tidak baca, tidak memperbaiki, tidak mungkin. Tapi yang sering terjadi adalah pembukaan apa namanya, pembukaan sidang tanggal minggu depan gitu ya. Ini mahasiswa tanya ini lah begitu muncul mendengarkan itu dan minta saya mau datang biar Pak. Nah, ya itu sering terjadi. Lama tiba-tiba muncul, ya otomatis dosennya punya waktu dong untuk membaca dan revisi kan. Akhirnya dari banyak ujian dosennya yang lebih dalam gitu ya. Jadi bacanya buru-buru ini dia ya. Yang buru-buru tiba-tiba muncul minta biar saya bilang tanggung jawab sendiri ya di ujian gitu kan. Saya bilang sempat ya banyak kan kalau waktunya pendek sekali. Ya, akhirnya dia ujian. Ya, karena ikut manusia tersebut karena banyak sekali yang salah. Ya, karena bercerita nggak cepat. Ya. Kalau kayak tadi yang setiap minggu datang bawa titik saya bawa susu bapak ini gimana? Kan pasti dibaca kan ya. Oh ini kayak kurang tepat dari sisi. Ya. Jadi kekurangannya tadi hilang muncul sudah berkali takdir. Otomatis itu saja nggak mungkin sebenarnya kan bingung orang nggak masalah itu pekerjaan itu tidak mana
bimbingan. Jadi dan tidak semua dosen punya waktu yang cukup untuk baca 100 halaman gitu. Kalau bimbingannya ada 8, masing-masing siswanya 100 halaman dan semuanya akan ujian di waktu yang bersamaan dan bisa dibayangkan berapa banyak harus dibaca oleh dosennya, ya. Nah, jadi jangan PPN. Siapkan waktu setiap minggu datang kasih Pak, bagaimana bisa saya ini, bagaimana yang ini, bagaimana yang ini, itu pasti akan bagus. Timbang yang datang bawa, ini Pak sudah datang, Bapak sampai Bapak 5. Bacanya sekali aja cukup ya. Baca harus meneliti, harus melihat lagi, ya beberapa kali. Jadi yang sering saya temukan kesalahan utama ya tadi manajemen waktunya ya. Tentunya semakin kita bimbingan, saya yakin semakin cepat lulus. Baik aja. Kita berarti bisa bimbingan secara berkala dan segera revisi agar tidak di akhir itu tersisa-sisa gitu. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Dari obrolan tadi kita bisa lihat kalau perjalanan menuju kesuksesan itu memang tidak selalu mulus. Ada proses panjang, ada tantangan, ada juga kegagalan yang harus dilalui satu persatu. Tapi justru dari situlah kita belajar berkembang dan menjadi pribadi yang lebih matang. Semoga cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini bisa jadi inspirasi dan motivasi. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang sudah mengeluarkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Mikrotalk sampai akhir. Jangan lupa terus semangat belajar, terus berkembang dan jangan takut mencoba hal baru. Saya sebagai moderator pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. See you!